oleh PPATK. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron dinyatakan lolos seleksi administrasi calon Hakim Agung. Padahal saat menjabat sebagai pimpinan KPK, Gufron pernah terjerat perkara pelanggaran etik. Kok bisa? Pada Selasa 15 April 2025, Komisi Yudisial mengumumkan 161 calon Hakim Agung dan 18 calon Hakim ad hoc HAM yang lolos seleksi administrasi. Dalam pengumuman tentang hasil seleksi administrasi calon Hakim Agung Republik Indonesia tahun 2025, tertulis nama Nurul Gufron sebagai salah satu pendaftar calon Hakim Agung yang lolos seleksi administrasi. Gufron yang mencatatkan pekerjaannya sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Jember ini terdaftar sebagai pendaftar calon Hakim Agung Kamar Pidana. Juru bicara KAY Mukti Fajar Nurdewata mengungkapkan seleksi administrasi ini diukur berdasarkan indikator kelengkapan berkas dan kesesuaian persyaratan. Pendaftar yang lolos akan lanjut mengikuti rapat teknis dan seleksi kualitas yang digelar pada 28 hingga 30 April 2025 di Jakarta. Seleksi kualitas meliputi materi penulisan makalah di tempat, studi kasus hukum, studi kasus kode etik, dan pedoman perilaku hakim, serta tes objektif. Lolosnya Gufron dalam seleksi administrasi ini disoroti pengamat hukum pidana yang juga mantan hakim Asep Iwan Iriawan. Ia menyebut lolosnya Nurul Gufron sebagai Hakim Agung layak dipertanyakan, sebab Gufron sempat melanggar kode etik ketika menjadi pimpinan KPK. Rekam jejak buruk seharusnya membuat pelamar tidak bisa lolos menjadi Hakim Agung. Saat menjabat sebagai pimpinan KPK tepatnya pada September 2024, Gufron dinyatakan melanggar kode etik karena menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi. Gufron dinilai menggunakan pengaruhnya untuk cawe-cawe dalam mutasi pegawai Kementerian Pertanian. Dewan Pengawas KPK pun menjatuhkan sanksi teguran tertulis dan pemotongan gaji sebesar 20% selama 6 bulan. Asep menegaskan pelanggaran etik saat mengemban jabatan merupakan rapor merah. Asep Iwan Iriawan juga mempertanyakan kinerja panitia seleksi dalam tahap administrasi. Dalam kondisi terburuk setelah meloloskan pelanggar etik, Hakim Agung juga bisa diisi mantan narapidana korupsi. Selain Asep, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap pun menolak keras pencalonan Nurul Gufron sebagai Hakim Agung. Alasannya, rekam jejak Gufron selama di KPK yang pernah melanggar etik. Selain itu, prestasi kerja KPK di eranya banyak menimbulkan masalah. Isu Nurul Gufron yang cacat etik lolos seleksi Hakim Agung seakan kembali mengingatkan soal citra positif lembaga Mahkamah Agung yang bisa dibilang dalam posisi kritis. Survei berkala Litbang Kompas sejak Juni 2022 hingga Juni 2024 menemukan citra positif MA merosot pada Oktober 2022. Terakhir Juni 2024 ada di posisi 64,8%, peringkat kelima setelah TNI, Polri, DPD, dan Kejaksaan. Adapun angka-angka ini otomatis mengikuti banyaknya kasus yang membelit MA. Mantan Hakim Agung Sudrajat Dimyati pernah diterpa isu lobi-lobi di toilet sehingga gagal lolos seleksi. Beberapa tahun berikutnya ia kembali mencalonkan diri dan diterima sebagai Hakim Agung. Setelah itu, Sudrajat malah tersandung kasus suap lewat operasi tangkap tangan KPK. Ada juga Ghazal Basaleh yang terjerat kasus tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi. Ia divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 15 Oktober 2024. Kita nanti apakah Nurul Gufron masih mulus langkahnya menjadi Hakim Agung di saat ada catatan pelanggaran kode etik. Bagaimana menurut sahabat Kompas?